Risla kemungkinan bisa diambil juga oleh Onyx, tapi ada Valentina. Nantinya penalty zone bisa di-copy. Jadi mungkin mereka lebih mengamankan Joy lagi karena ini bisa menjadi tulang punggung untuk Onyx. 3 game mereka mulai terlihat nyaman lah bersama dengan Joy. Dan ada Yves sekarang. Franco nggak sih? Pegang dulu Franco-nya. Pegang dulu Franco-nya untuk saat ini sih. Kalau misalnya mereka mau main seperti game tadi ya. Jadi mereka tidak terlalu takut akan kehadiran dari Chow. Oke. Jadi kalau misalnya kanan ambil Chow, mereka masih punya Franco. Kecuali mereka yang bikin permainan dengan Chow-nya. Wah. Dan ternyata, wow, Hayabusa Uranus. Lanaya, Lancelot dan Hayabusa. Benar. Dulu aku bilang di MDL gitu, Lanaya, Lannya Lancelot. Lancelot. Tapi memang, karena ini udah ngebuka juga tidak ada fleksibilitas lagi untuk Dewa United. Mereka bakal coba untuk jawab dari lane jauhnya dengan adanya sosok Assassin dan Virot. Yang seringkali juga bermunculan untuk bisa membuat dari Uranus ini pun babak belur. Benar, untuk bisa menangin lane juga ya. Berjumpa dengan Uranus. Jadi Onyx mereka mengincar untuk menang laning phase ketika berjumpa dengan Uranus. Dan sudah ada Dairot sebagai jawabannya. Jadi mereka gak perlu takut sekarang Uranus di early game. Ya Uranus juga sekarang udah lumayan tidak menjadi prioritas ya. Semenjak bermunculan adanya Terizla, Pakuito. Apalagi kalau misalkan match up-nya sama Pakuito ya kan. Males dia. Kena burst. Ya selain kena burst juga kan lebih cepat Pakito buat nge-backup yang lain. Dan damage-nya lebih berasa. Ini Dairotnya nih bisa menangin laningnya satu. Kedua, mereka tutup Iritel supaya mereka masih bisa ambil belakangnya. Visionnya jelas. Kalau Iritel yang dilepas, ini nggak kelihatan loh Bung di mana Iritelnya berada Bung. Ya bisa, karena Iritel jelas akan menunggu dulu ya di belakang. Apalagi dia punya sprint kan, jadi nanti dia bisa bakal nyusul rekan-rekan yang lain. Tapi juga tanpa Brody, satu hero marksman yang bakal bisa menjaga diri. Semisal Hayabusa bakal masuk dengan shadow kill dia. Yap. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari kedua belah tim sama-sama punya karakter, mereka secure gold laner-nya di belakangan Terakhir ya. Terakhir ya. Iya ya. Nih jadinya siapa? Franco Ben. Itu loh. Jadi ini berarti Joy-nya bebas dong. Nggak, masalahnya pertanyaan aku. Apakah Hayabusa boleh secepat itu diamankan? Apa boleh secepat itu? Apa boleh secepat itu ya kan? Karena sekarang mereka udah melihat adanya Joy, mereka nggak ada surprise dari tadi. Ada Kufra. Oke kita ada Kufra, tapi ini Joy-nya Pung. Iya. Joy-nya dari tadi nge-cutting. Mereka tahu di kiri belum ada lagi suppress. Ya udah mereka tutup Iritelnya. Karena kiri itu PD-nya kalau nggak ada suppress. Marksman-nya positioning. Yap, dan mungkin dengan adanya band ke arah Franco ya, dan buka ke Hayabusa di pick ketiganya, oke lah hero-nya nggak ada yang ngehentiin dari Joy. Tapi setidaknya ada mirroring. Karena dengan adanya 2 draft yang tadi dibawa di game yang pertama dan kedua, itu hero team fight semua. Dan susah untuk bisa melakukan split push. Oh, Dan setidaknya ini bisa nutup lah untuk rotasi-rotasi cepat yang bisa dilakukan oleh Kairi. Oke, kalau ngomongin rotasi cepat yang dilakukan Kairi, apakah ini juga harus ditutup dengan adanya Cloud? Bisa. Karena pertama udah ada Eve, mereka juga butuh positioning. Tapi kalau Cloud sekarang diamankan Awat, kuat gak dia 1 lawan 1? Karena dari tadi, cewek selalu di weak lane. Bukan di strong lane-nya. Awat pun sama. Sendirian terus ya. Ternyata Melissa beserta ini tuh yang diamankan terlebih dahulu. Dan satu lagi roamer yang akan menjadi pilihan untuk Keyboy. Novaria sih gue. Novaria. Jadi kalau mereka misal nih mereka main Novaria, mereka bakal glass cannon banget karena ini udah glass cannon loh. Belum ada badan yang bisa ngejaga teman-teman yang lain dari Onyx. Mino atau Grok pun Hit bisa. and run ya sebenarnya buat Onyx ya. Mino atau Grok juga Mino boleh. atau Kufra pun masih. Kufra tapi, sih. tapi butuh sosok di depan dulu sih. Kalau Kufra kan dia butuh positioning ya. Betul, dia dalam geraknya. rumput ya. Jadi Setup dulu. kalau misalkan emang mau jadi frontliner ya dengan area seperti ini mungkin bisa jadi ada Minotaur yang di secure. Dan ternyata adalah Hilda. Hilda. Waduh. Full damage. Bukan masalah full damage. Lana yang gak akan boleh farming sendirian. Keyboy adalah sosok Rom yang cukup baik ya. Akan menemani Lana ya untuk kali ini. Oke, tapi dengan hero-hero squishy kayak gini Om, dari sisi Onyx, ini bakal jadi makanan empuk harusnya ya untuk Lanaya kalau dia bisa menghindari adanya serangan-serangan dari Keyboy. Iya, dia harus bisa melihat ini Keyboy bakal start di mana dulu nih? Di purple atau di orange yang bakal di start pertama kali. Karena Hilda ini selalu nempel ke Hayabusa.
Ya, jadi 6 lawan 4, salah. Tapi memang ini lumayan blast cannon banget ya. Ya. Ini bakal menjadi high risk high return juga untuk sisi Onyx. Dan mampukah ditanggulangi oleh teman-teman Dewa United karena ini akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Mau nggak mau akan ada satu tim yang harus melepaskan win streak mereka dengan line up kemenangan ini. Dan dari set talent emblemnya bisa kita saksikan bersama-sama Om. Yap, perasaan dengan Keyboy, firmness, tenacity, dan concusif yang dipakai. Oke, siapa yang akan terhenti pada malam ini win streak-nya? Walaupun sudah malam, mari kita berikan tepuk tangan yang semangat. Luar biasa. Luar biasa MPL Arena anti kendor. Tuh, mungkin melepas rindu juga ya setelah 2 minggu berpisah LDR dulu kita. Waduh, LDR 2 minggu. Iya tapi Keyboy, Berasa banget. wah Itu ini dia. gangguannya untuk memaksa buka Retribution. Itu yang gue bilang. Keyboy akan nemenin sosok dari Lanaya ketika farming. Dan Lanaya nampaknya juga akan memberikan sedikit pressure di depan sana. Dia nggak mau membuat Keyboy selamat dan bahkan first blood di tangan Lanaya. Mau tidak mau dia tidak mau kalah sama keadaan. Akhirnya mereka ganyang aja dari Keyboy-nya. Walaupun emang ada satu Retribution yang terpakai tadi ya. Cuma tak gentar walaupun di arah bottom lane. Walaupun begitu, Melisanya memaksa cewek mundur ke belakang. Flicker bahkan telah digunakan. Sako kembali memberikan pressure super awat. Freeze laning-nya terjadi dan Keyboy akhirnya mulai mengurungkan niat untuk mengganggu seorang Lanaya. Karena nampaknya cewek yang membutuhkan bantuan 911 call. Yap, yang bahaya sebenarnya onward. Walaupun onward telah dikeluarin, Keyboy udah gak ada flicker lagi. Lihat Kairi mencoba untuk membantu. Pergerakan Lanaya tidak ada sosok dari Lanaya yang bisa mengeluarkan kill. Yep, wah ini udah mulai agresif-agresif juga dan Dewa United mereka tidak gentar. Setelah adanya gangguan-gangguan yang terjadi walaupun potensi macro play dari Dixon yang bisa jalin lain jauh ini udah mulai terhambat. Karena dirinya pun ini udah mulai ke burst down dengan adanya armor breaker dari Boots. Armor breaker dari Boots yang bahkan siapapun yang nempel dia, edit sekalipun. Orak poranda. Dan Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah melihat dengan ada pergerakan Lanaya yang terlebih dahulu. Seperti biasa, walaupun hero yang depending on purple buff, tapi Lanaya yang ngebuka terlebih dahulu, itu cukup riskan loh. Itu riskan sekali menurut saya. Oke, dan sepertinya kali ini Keyboy juga masih coba untuk cari informasi ya, di mana keberadaan dari Lanaya. Bahkan Onyx gak set up duluan, justru dari Dewa United yang udah langsung pegang ke arah turtle-nya nih Om. Ya, dan Keyboy harus hati-hati banget. Ada onward Sako yang pasti ini bisa ngangkat dia kalau dia terlalu nempel dengan Edith. Wow, Boots di depan sana. Tidak ada onward, Keyboy mencoba untuk melakukan sedikit cycling. Reward manipulasi di depan sana, banget Retribution. Di tangan dari Lanaya, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx, mereka para poranda. Mencoba untuk menuju ke Nixon, tapi lihat Senda Kero. Berhasil mendapatkan sosok dari Keyboy. Termakan 2 kali secara berturut-turut. Keyboy kali ini udah mulai harus mengurungkan niat mereka sih. Karena early game mereka bisa dibilang tidak terlalu berhasil. Level bukan masalah juga, Lanaya dalam keadaan tertinggal 1 level di bawah dari Kairi. Tapi berkali-kali kontes Retribution-nya on point Om. Iya, dan itu yang dimaksimalkan lah dari Dewa juga ya, di mana mereka memang bisa dapat. Tapi Keyboy masih tertahan di level 3 sejauh ini. Udah 2 kali ke pick off ya, karena memang jadi segi levelingnya agak sedikit terhambat. Dan cewek sudah menyelesaikan Huskclaw sebagai item pertamanya juga. Dan walaupun ketinggalan dari segi poin pick off, kali ini Onyx perlahan-lahan pun masih coba untuk menabung objektif goldnya. Oke, objektif goldnya. Tapi kalau aku lihat gameplay Onyx sekarang agak cukup berubah ya. Dia agak lebih mengendorkan permainan di adu objektif ya Bung ya kalau Bung sadar. Iya, Mereka karena lebih- mereka harus defense. Nah mereka lebih memilih untuk melakukan team fight-nya. Bukan melakukan objektifnya. Dan lihat Dixon sekarang. Bisa apa dia di depan seorang Boots. Dengan Dairotnya dia bakal dihabisin. Armor breaker. Dan bahkan platingan di arah top lane-nya. Para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk bertahan. Keyboy masih mau lebih Lanaya. Wallace hit. Mampukah dia bertahan? Tapi nampaknya masih bisa digocek. Tidak ada zero kill. Kairi take over Purple Buff. Lanaya setidaknya mendapatkan 1 point kill. Tapi Kairi, where are you going? Membuat dirinya selamat untuk mundur ke arah belakang. Ditukar dengan Keyboy. Purple Buff dengan Keyboy. Dan point kill di tangan Lanaya. 3 point kill. Yap. Dan juga plating gold di top lane yang cukup membuat Onyx ini bisa unggul masih ya. Untuk perolehan gold dia juga. Dan Case dengan Clock of Destiny masih belum punya damage yang unggul, mungkin masih akan menunggu 2 menit ke depan. Dan Watt yang bersiap dalam rumput. Oh, Super Auto Priadi. Cewek again and again. Dia harus flicker.
Dia tidak bisa dilindungi karena Keyboy harus melakukan sedikit rotasi. Bahkan di arah bottom lane. Sans yang akan harus mengawal pergerakan dari sosok Super Awat. Supriyadi, Keyboy is coming up. Awat udah gak ada lagi. Gelembung pelindung dan Awat harus tumbang. Tidak ada gelembung pelindung. Awat harus tertumbangkan. Tapi Kairi out of nowhere take over yang sangat baik. Di saat itu semua Case versus Sans. Lihat kita yang asli atau yang imitasi yang berhasil. Tapi nampaknya yang imitasi lebih kuat. Membuat Case harus ditumbangin. Keyboy kembali menjadi peran sangat penting. One last hit. Range-nya terlalu jauh. Hampir saja tidak pernah cukup. Almost it's never enough. Dan ini banyak banget keuntungan yang bisa diambil sama Onyx ya. Fight di bawahnya menang. Turtle Ternyata dapet. Turtle tadinya juga dapet. Dan tadi gold Udah mulai ngegulung juga, apalagi tadi Lanaya kehilangan purple buff dan lagi invasi. Ini selalu ditemenin ya Lanayanya. walaupun masih bisa di-secure ya untuk purple Wah. buff ya. Tapi ini maksa Lanayanya nggak bisa rotate. Gak bisa untuk pick off siapapun di arah gold lane terutama ya. Ya. Dan tadi gak ada loh Lanaya ke bawah. Karena dia harus half HP, recall lagi, baru bisa jalan, baru bisa aman juga. Dan Keyboy selalu mengamankan rumput buat teman-teman yang lain. Jadi visionnya dipegang oleh Onyx. Ya itu dia yang aku bilang ketika draft. Keyboy ini akan menjadi sosok yang paling baik dari Onyx. Dia selalu menemani Lanaya dimanapun Lanaya berada. Mana ya Lanaya ya? Dimanapun Gitu. Lanaya berada. Dicari. Lanaya diajak main ya. Lanaya diajak main dan kalau misalnya kita ngomongin gold lane, Awat ketika one by one dengan cewek memang dia selalu bisa memenangkan catch up. Match up-nya menang, tapi kalau misalnya udah nggak ada gelembung pelindung, wah Awat itu udah bisa diganyang sama Keyboy. Yep. Walaupun sebenarnya dari tadi cewek, wah ini ada peperangan. Tapi lihat, Abil strike, shadow kill telah terjadi, terbagi tapi nampaknya Boom still survive, bahkan Lanaya yang terganyang. Shutdown pun terjadi di tangan Kairi. Lihat Kairi dengan sikap berhasil mengamankan shutdown yang sangat mahal atas Lanaya. Di balik itu semua, Case juga belum bisa memberikan poking damage. Memang kita tahu Valentina sakit poking damage, tapi kalau early seperti ini, dia belum punya power nih. Dan dari tadi juga pergerakannya agak sedikit terhambat ya. Mau nggak mau dia harus clear dulu. Dan nampaknya kali ini Turtle bisa diamankan pula oleh Kairi untuk kedua kalinya. Dan Keyboy. Keyboy bakal coba diganyang oleh seorang Super Awat. Masih ada reward manipulation. One last hit. Keyboy! Keyboy still survive in the jungle. Membuat Onyx berhasil membawa Dewa mendapatkan kerugian. Gak ada final ward, gak ada reward manipulation. Dan membuat Keyboy juga masih selamat. Lihat baitnya, benar-benar berhasil. Wah. Di balik itu semua boost, dia pede banget untuk masuk ke dalam para pasukan dari Onyx. Reward manipulasi dibuka, tapi Kairi bebas banget untuk menumbangkan Super Awat. Dia masuk ke dalam gelembung pelindung membuat para pasukan dari Dewa. Mereka harus sadar kalau tim fight sekarang, mereka benar-benar kehilangan banyak banget. Lihat, hero kill, one last hit. Waduh. Sutota! Sutota! 1 point kill from cewek. Berhasil menutup Lanaya. Akhirnya Lanaya kembali ditumbangin untuk kedua kalinya. Cewek tembakan dengan bolanya. Sutota! Wah ini sebuah dominasi yang udah mulai tidak bisa terhentikan. Dan bahkan Case gak bisa bergerak terlalu leluasa Om. Dari tadi distressnya banyak banget dari setiap lini. Oh ya. Dan ini berarti jalan banget ya. Strat dari Onyx di mana mereka akan memaksa Lanaya untuk stay hanya farming terlihat efektif. Oke. Ini gak ada gangguan sama sekali untuk cewek. Belum terpick off satu kali pun. Dan Boots dia berani untuk lompat ke depan berkat supply damage dari belakang juga. Wih dia main buka-buka aja ya. Itu langsung buka loh tadi. Dia masuk rumput. Sembarangan itu. Walaupun dia punya flicker ya. Cuma kan ya direct nih. Flicker doang. Sisanya udah. Hit or miss juga Iya, ya. hit or One miss, way iya. ticket gitu ya. Kalau masuk abis track bisa pick off ya bagus. Kalau enggak ya dia bisa ke-punish. Tapi sekarang Dewa United Esports pun udah bisa mendefense kembali dari satu inner turret yang berada di arah bottom lane. Bagaimana Lord yang pertama pun belum muncul. Sekarang 3 base turret sudah terekspos habis-habisan. Lihat Keyboy bahkan. Buat Shadow harus dikeluarkan oleh seorang Lanaya. Itu yang menjadi pertanyaan aku ketika draft pick. Lanaya melakukan pick terhadap Hayabusa di pick yang ketiga. Apakah tidak terlalu cepat? Tapi lihat di depan sana Super Awat Supriyadi. Walking damage terjadi. Membuat pasukan Onyx mereka yang pertama. Yap, dan dari tadi setiap Keyboy ketemu Awat dibukanya stiker garis bicara Wolf ya. Dan melihat adanya Lord yang sudah dieksekusi juga tanpa adanya gangguan. Tapi lihat bagaimana Keyboy-nya bakal coba untuk dikejar oleh 3 pemain dari Dewa United. Ya dan Keyboy
Dia hanya memancing saja 1 lawan 3 tadi. Dan Case baru selesai untuk menyelesaikan Lightning Truncheon. Sedikit tertahan damage dari Case. Tapi Lord ini hanya akan mendapatkan best start ya. Kalau kita bicara end mungkin bisa kalau ada yang terpunish dari Dewa United atau overextend. Dari itemnya juga untuk Suns yang memiliki Ice Queen bersama dengan Winter. Jadi ada safety net lagi untuk Suns. Dan Kairi bahkan sudah punya Blood Wings. Buset, damage-nya bakal sangat sakit sih. Walaupun sekarang dia udah punya real world manipulation dari Case, tapi kayaknya dia harus lebih cepat untuk melakukan clear dan tidak boleh terburu-buru untuk ngebuka real world manipulation imitasinya. Wah ini Kairinya juga udah main masuk keluar terus ya. Dan kemudian dari Dewa United kali ini akan konsil. Oke, reward manipulation bakal coba ada imitasinya. Cewek menjadi bagian utama, cewek hilang, shutdown terjadi. Free hit dari seorang awat, di belakang sana nggak bisa dibendung, dapatkan shadow kill! Shadow kill-nya nggak berhasil mendapatkan Kairi. Tapi di sana Dixon masih mau lebih. Dixon akankah masuk ke dalam? Boost terlihat posisinya. Tapi nampaknya Dixon baru kali ini aku lihat Dixon mengendorkan permainannya. Karena kalau ngomongin dari segi power tadi, Dixon bisa mecahin Boost terlebih dahulu sebelum Boost dapetin life steal-nya. Iya. Dan ini juga sebuah pick off mahal ya dari Shaco Flicker, dapetnya cewek. Iya. Itu ngebuat dari Onyx pun nggak bisa lagi untuk bisa melakukan adanya pressure terhadap base-base turret yang terekspos. Walaupun ada pertukaran antara Case dan Lanaya. Ini diteror terus-terusan. Di Flicker? Oh, itu dia slam dunk dari seorang Keyboy langsung hilang, lenyap tak tersisa. Wah ini benar-benar power of wildness-nya benar-benar wild sekali ya. Di Flicker hilang langsung. Ini benar-benar liar. Ya, karena udah gak ada God Shadow ya, yang terlihat memang sudah dipakai, durasi juga sudah habis. Dan Flicker yang ya udah, ini untuk memastikan bahwa dia akan tumbang Lanayanya. Oke, Dixon di sana. Itu baru petirnya doang tuh. Itu baru petirnya doang, itu belum dikasih basic attack loh sama Kairi. Dan bahkan Keyboy walaupun dia nggak punya flicker sekalipun, itu mungkin hanya merugikan dirinya, tidak merugikan timnya. Yep. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang, ada sedikit informasi yang bisa diberikan kalau bottom lane mereka terdorong dengan sangat jauh. Ya ini udah mulai jadi distraksi lagi ya. Bagaimana Onyx benar-benar ngejalanin lane-nya juga. Karena ini lumayan jauh dari Lord yang akan menjadi target selanjutnya. Dan sekarang udah berfokus ke arah top lane, tapi Dixon yang akan diutus mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari Onyx. Tapi dengan perbedaan level yang cukup signifikan, ini Dixon bisa dipunish loh. Wow, yep. Dan lihat bagaimana Shaco yang harus menjadi tumbal di depan. Oke, Shaco, lihat instant pick off. Level War dikeluarkan dan boost terlalu jauh terbang ke depan. Double kill ditembakkan oleh para pasukan dari Onyx. Lihat cewek bermain juggling, masih mau lebih. One last hit, belum ada Sutota. Masih ditahan tapi dibalik itu semua mereka kehilangan 2 best turret. Lanaya masih ada shadow kill untuk bisa menghentikan pergerakan dari pasukan tim Onyx. 2 hilang. Membuat dari Dewa United Esports semakin sempit lagi pergerakannya. Apalagi 2 base turret pun sudah mulai dihancurkan. Ini akan menjadi free lord harusnya dari sisi Onyx dan Case. Sekarang sudah membuat sebuah Winter Truncheon. Kondisi seperti apa Om yang harus bisa dimiliki oleh Dewa United? Ya, aku rasa mereka harus bisa menunggu dan bermain sedikit lebih sabar ya. Karena mereka wajib untuk bisa menangkap Kairi juga. Yang dimana ini mereka belum punya opsi sama sekali. Jadi ya, berbeda mungkin di game sebelumnya mereka punya Kaja yang masih menunggu. Kali ini mereka belum punya single target block yang bisa benar-benar mendapatkan Kairi. Dan ini berarti tugas berat bakal diemban oleh Watt. Mau dikejar? Lanaya. Shadow kill for nothing. Gak bakal bisa cukup untuk bisa numbangin Kairi. Karena di sana udah ada kawanan dari Onyx yang siap untuk membagi damage nampaknya. Yap, dan juga optimal juga. Dan kali ini Suns bisa mendapatkan 1 buah purple buff di dalam kakinya Om. Iya, dan Boots dengan 1 item attack saja ya. Dengan Furious Hammer, sisanya dengan defense item. Jadi bakal sedikit lebih sustain lah untuk membeli waktu di garis depan. Wah ini item attack speed yang dimiliki oleh Watt juga ternyata masih belum cukup ya. Untuk bisa menyumbangkan damage kepada player-player dari Onyx. Tapi dia respect banget tuh pakai Magic Blade ya. Tapi di depan sana lihat Dixon. Itu sekali garuk loh sama Boots. Di depan ada Keyboy. Surprise attack flanking game terjadi. Belum ada shadow kill. Damage diberikan. Ini bencana. Bisa terbuka. Di belakang sana perpasukan dari Onyx. Mereka tinggal memerangan tapi bisa merawat. Mencoba untuk mengusir. Masih Wind of Nature. Dan bahkan base terbuka sangat bebas. Onyx berhasil diusir. Shutdown pun terjadi. Tapi dibalik itu semua. Mereka terkena wipeout dan tandanya. Sang Raja Langit masih melanjutkan listriknya dan mematahkan line up kemenangan dari anak dewa. Wow,
tidak terhenti. Bagaimana sosok jungler dari Dewa ditemani terus-menerus. Ngebuat pergerakan dan rotasi yang diharapkan pun tidak bisa dilakukan. Dan membuat dari snowballing Evax Onyx tidak terbendung lagi sehingga Dewa United harus bisa merelakan win streak mereka pecah dengan line up ini. Yang berarti bahwa menambahkan lagi win streak bagi Onyx juga ya dengan komposisi mereka sekarang. Berarti dengan total 5 kali kemenangan dan belum ada tanda-tanda mereka masih kendor. Dan dengan draft yang cukup unik sekarang dibawakan juga Hilda yang masuk ketika melihat lawan dia adalah Hayabusa. Hidden pick, last pick tadi yang dilakukan oleh Onyx. Oke, tapi line up kemenangan dari Dewa ini benar-benar berimpact sangat baik karena bahkan pasukan dari Onyx line up kemenangan mereka itu tetap harus membawa game ini sampai game yang ketiga dan reverse sweep is real. Yes, kekalahan di game yang pertama tidak membuat dari Onyx gentar mereka reset dan mereka langsung bisa mengembalikan keadaan terutama di game yang ketiga bagaimana dengan adanya hero-hero yang cukup squishy. Justru ternyata itu bisa jadi ancaman besar untuk Dewa karena damage outputnya ternyata besar sekali. Iya, gimana dia ya, glass cannon lah kita bilangnya. Dan Hildanya juga di early game maksa retribution. Terus ada solo kill juga bisa dipakai sama Keyboy tadi. Yang jelas output damage ini udah terlalu besar. Dan kalau kita bilang output damage-nya Abyssal Strike memang bisa memberikan damage sesuai dengan full HP lawan. Tapi itu tadi Boots juga, dia build-nya itu ke defense item. Jadi gak melulu ini soal glass cannon sebenarnya bagi Onyx. Oke, tapi nampaknya interview sudah siap. Langsung saja Bude Bongsar, take it away. Sempat terkejut di game pertama, tapi game kedua dan game ketiga mulai diambil alih oleh tim Onyx. Kemenangan 2-1 yang begitu memukau tentunya membuka minggu ke-6 untuk tim Onyx. Apa kabar nih setelah rehat? Apa yang kalian lakukan pas rehat nih untuk mungkin menyambut minggu ke-6 tim Onyx? Latihan, nonton film horor. Udah. Latihan dan nonton film horor yang disebut. Ini film horor udah berkali-kali disebut loh. Emang menjadi sebuah kegiatan wajib untuk tim Onyx kah? Iya, Selasa Rabu. Ada jadwalnya? Iya, jam 11. Jam 11 hari Rabu ya, boleh. Ini pada nobar semuanya, wajib kah? Yang wajib sholat sih. Oh wajib sholat. Nonton horor tambahan aja ya. Boleh Bud, boleh. Tapi untuk memasuki minggu ke-6 ini kita ngelihat banyak sekali tim-tim yang mungkin improve-nya juga begitu cepat. Apalagi kita ngelihat Dewa hari ini mungkin bisa dibilang ada yang berbeda. Di leg pertama kalian bisa memenangkan 2-0 tapi di match kali ini 2-1. What happened di game pertama untuk tim Onyx? Atau ada apa di match kali ini? Nama Bude? Gimana match kali ini ngelawan Dewa? Apa yang terjadi? Leg pertama 2-0, leg kedua 2-1 we. Emang kalah aja sih game 1 kita. Jadi ya kita game 2-3 kita balikin. Apakah ada improvement yang Dewa lakukan atau bagaimana nih? Kalau improvement sih pasti ada ya, soalnya mereka juga beberapa match kemarin kan emang lagi WS kan dengan line up baru. Line up baru ini, bagaimana kalian melihat line up baru dari Dewa? Bagus. Bagus sekali ya. Tapi penasaran nih, hari ini dua tim menggunakan Ixia. Apakah Ixia akan mulai populer di MPL? Kayaknya enggak sih, karena kalah kan. Banyak kalah kan. Jujur sekali ya, jujur sekali. Emang belum ketemu dari mungkin match up-nya atau dari line up terbaik bersama dengan Ixia atau Ixia yang bermasalah nih? Enggak sih, emang biasa kalau hero-hero kayak gitu kalau menang ya banyak dipakai, kalau kalah mending jangan pakai sih. Oh gitu ya, trennya memang seperti itu ya. Kalau Bruno berarti bakal rame lagi nih, udah nggak di rank di MPL juga kena. Tapi melihat dari tim Onyx hari ini juga tentunya banyak yang mungkin menerka-nerka ya. Kayak apa yang akan Onyx berikan di minggu yang ke-6 mengingat dari leg yang pertama juga dari Onyx melawan tim RRQ mendapat kekalahan 2-1. Leg kedua besok kalian akan melawan tim Onyx. Melawan tim RRQ.
Onyx lawan Onyx. Lawan tim RRQ, apa yang kalian harapkan nih untuk pertarungan esok hari melawan tim RRQ? Hari ini udah menang 2-1. Kita hantam. Kita hantam. Leg 1 Suns gak main nih. Leg 2 Suns gak main. Iya, pasti main besok. Pasti main esok. Ya, Ingin menghantam. gas. Gas aja. Gas aja. Tapi mungkin kalian gimana sih untuk ngelihat klasemen sementara di MPL Indonesia sangat tidak ternebak. Bahkan top 1 dan top 2 bisa dibilang kemenangan match kalian tuh sama loh sama RRQ. Dan semua tim bahkan beradu-adu untuk masuk ke babak playoff. Gimana kalian ngelihat klasemen sementara di tim MPL Indonesia nih? Gimana Boy? Ayo Boy. Gimana kamu ngeliat 9 tim di MPL Indonesia ini yang beradu terus? Bahkan kita ngelihat kemarin RRQ sempat dikalahkan padahal dia top 1. Dan terus-terusan terjadi seperti itu Boy. Buat season ini sih keras banget sih. Semua tim improve, lebih jago juga, banyak belajar lah. Cuman ya tetap Onyx sih. Sama ya, tetap Onyx ya. Endingnya ada itunya ya. Leg pertama, saat ngelawan tim RRQ kalian tertumbangkan dengan 2-1. Leg kedua, buat Kiboy sendiri, ada motivasi tersendiri gak sih untuk ngelawan tim RRQ esok? Atau yang kamu tunggu-tunggu nih untuk besok? Yang pasti ditunggu-tunggu sih, soalnya pengen banget balas dendam lah. Panas-panas. Panas-panas. Apa Boy yang paling bikin panas? Apa yang paling bikin panas? Kalah. Kalahnya ya, udah Iya. itu. Ada playernya kah yang mungkin kayak, wow permainan dari Naomi ingin kamu hantam juga? Naomi jago sih dia. Dari sebelum masuk RRQ juga kan, wah jago banget ya. Jadi paling gua harus pegangin dia lah. Naomi mau dipegangin, hati-hati nih. Tapi kita akan melihat juga player of the match dari tim Onyx. Kemenangan 2-1 ini kira-kira siapa yang akan menjadi player of the match, Sonic? Siapa? Oh bingung. Jago semua ya? Bener semuanya jago. Kita akan melihat bersama-sama yuk. Siapakah player of the match untuk tim Onyx? Let's go! Cewek! Weh, buset, serem banget nih. Weh, ngelihat kamu jadi player of the match. Sekarang dari hero marksman banyak banget hero yang bisa dipakai. Kamu sendiri, ada nggak sih mungkin hero yang kamu paling nyaman banget atau hero yang ingin kamu sebenarnya boleh dimainin gitu sama Coach Yep dan Coach Adi untuk marksman? Sebenarnya tadi udah dikasih kesempatan sih. Kayak sama coach buat main X ya kan, cuman kalah kan. Jadi kita kayaknya nggak bakal dipakai lagi. Udah nurut aja sama coach gitu ya? Oke, dan kalau ngelihat tadi gimana sih kamu berhadapan dengan Awad, satu player yang bisa dibilang sangat veteran, bahkan sebelum kamu bergabung di MPL dia sudah ada. Dan kayaknya sempat ketemu juga di season 7 ya, season lama banget. Gimana kamu berhadapan dengan Awad tadi? Seru sih, soalnya emang dia super lah, super Awad. Super Awad, super Supriyadi. Tapi masih keingat gak mungkin dari season dulu banget sama season sekarang? Ya, kalau season dulu mungkin di playoff ya tim mereka mulangin tim kita sih. Iya kah? Iya, Wow, masih ingat ya. Dan sekarang di season ini belum dipulangin sih tapi ya kalah. oke. Ini kalau dari cewek sendiri ngeliat Awad ternyata masih teringat juga ya season-season lalu. Dan sekarang bertemu lagi untuk tim Onyx. Sudah berjuang saat luar biasa 2-1. Akan seperti apa esok hari? Mungkin ada yang mau kalian sampaikan sesuatu untuk tim RRQ besok? Henry, do you have something to say for your match tomorrow against RRQ? With your new hair? Good luck, good luck. Just good luck, good luck. Special for someone? No? Special for player RRQ? RRQ player? Special message. Yes? Gak ada, gak ada. Gak ada. Kiboy ada. Kiboy ada. Apa tuh Kiboy? Kiboy ada katanya. Boy udah dilempar sama Kairi sih. Special message untuk match besok. Ini semuanya nungguin nih. Apa ya? Yang pasti kita kasih yang terbaik lah. Karena kita Royal Derby harus berikan game yang seru lah. Dan tunggu aja pembalasan gua. Tunggu pembalasan Kiboy. Kairi
Kyrie, do you have something to say to your fans with your, or in Philippines, or in Indonesia? Terserah, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Tagalog, bahasa Inggris. English. Thank you for the support. I hope you continue to support us until M5. That's all. Dukung terus sampai M5. Sans, oh jangan ya, udah bahasa Inggris ya. But Kyrie, your new hair, everybody will do the same as you. You recommend everyone to do the same as you with your hair? Enggak. Susah ya ngerawatnya ya, it's hard to maintain, right? But sekali lagi mari tepuk tangan untuk tim Onyx. Dan itulah dia para caster. Mereka akan beradu kembali bersama tim RRQ hari ini. Mereka 2-1 akan seperti apa pertarungan mereka esok dan hari ini. Apa yang mereka lakukan silakan bedah caster. Ternyata tren dulu mandi bareng udah kalah sama nonton film horor bareng. Untuk para player Tiap hari apa sekarang. tadi? Rabu Kamis. ya? Rabu jam 11. Kenapa enggak Kamis aja sih? Malam Iya. Jumat. Jumat ya? Iya, kenapa Iya. tanggung banget harus Rabu malam Kamis? Karena kalau Kamis biasanya ada MPL kan. Iya Nah. betul. Lo berarti Selasa Rabu tadi. Rabu. Iya benar. Jam 11. Ya maksudnya habis MPL nih, mereka nonton gitu. Kan mungkin besok ada match lagi kali. Besok itu dia loh. Ah. Yang sangat pecah adalah Royal Derby. Jadi kalian